Halo, selamat malam. Mas Jaki sudah hadir? Baik. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak Ida. Apa kabar? Baik. Mbak Ida pengurus ini ya, perempuan membaca. Eh, iya. Ketuanya siapa sih? Saya belum. Eh, Foundernya Iva sih, Mas. Oh, oke. Oke. Nah, Selamat Lebaran ya, Mas ya. sama-sama. Minal Aidin. Ya. Teman-teman, kita sudah kedatangan tamu Mas Zaki Horul Umam. Senang sekali Permohon Membaca bisa kedatangan Mas Zaki pada malam hari ini. Mas Zaki pada bulan Ramadan ini dengan sangat senang gitu, saya membaca kolomnya di tirto.id di kolom Al Ilmu Nurun. Dan yang lebih membahagiakan lagi, setidaknya ada 5 tokoh perempuan Islam yang ditulis dengan serius oleh Mas Jaki. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan yang ada di Islam, kita pingin tahu nih pendapat Mas Zaki, bagaimana sih perempuan dipandang atau digambarkan dalam tradisi Islam klasik atau pramodern ya? Atau mungkin kita bisa lebih jauh lagi, Mas, di masa-masa awal Islam. Bagaimana Mas Jaki? Ya, terima kasih Mbak Aida. Ini kesempatan yang baik ya. Ya, tadi karena sudah menyebut tentang tulisan saya di Tirto, pada awalnya memang saya dengan redaktur di Tirto bilang bahwa berdiskusi tentang harus ada tokoh perempuan yang ditulis. Karena nanti kalau nggak ditulis itu kan mereduksi peran perempuan Iya. dalam teks intelektualisme Islam, terutama zaman modern saat ini ya. Iya. Makanya kami pilih 5 dari Bintu Syafin Hmm. hingga yang terakhir ke Cia Ali. Ada Leila Ahmed, Iya, juga ada kasih Ali. Fatima Mernisi, dan juga dengan Bu Aminah Wadud Amin ya. Awadud. Iya. Ya. Nah, ada banyak sebetulnya masukan. Kenapa cuma 5? Nggak banyak yang lain. Karena kita tidak tahu lebih banyak. Sebetulnya ada nama-nama muda seperti saya baru membaca juga Zahra beberapa Ayubi. buku Zahra Yubi misalkan. Terus juga Sadia Sadia siapa namanya? Yang dari Afrika Selatan, Sadia Se dan macam-macam, dan Hmm. apalagi di Amerika dan juga di Eropa, mungkin juga di Australia ada banyak sekali mahasiswa pasca sarjana muslim perempuan, muslimah yang mengkaji tentang persoalan Islam dan gender. Nah, cuman Hmm. saya berpikir juga waktu itu bahwa sebetulnya alangkah lebih baiknya apabila kita mendapatkan seorang intelektual muslim yang kajiannya beyond dari kajian tentang gender. Misalkan dia tentang ahli, Hmm. katakanlah apa misalkan filsafat dan macam-macam. Cuman kan memang tradisi feminisme ini juga feminisme muslim terutama sejak Laila Ahmed sangat membantu untuk Hmm. juga menganalisis, membaca sejarah muslim dari zaman kenabian hingga katakanlah periode abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, tadi kalau ditanyakan misalkan posisi muslimah dalam atau perempuan secara umum dalam Islam, tentu saja bahasanya sangat netral ya. Semuanya sama, laki-laki dan Iya. perempuan itu sama. Dalam Quran kan ada innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat in at terus mereka mendapatkan perlakuan yang sama kalau mereka bertindak sesuai dengan perlakuan apa istilahnya berlaku baik itu, maka akan dinilai ganjarannya di mata Tuhan itu sama seperti itu. Hmm. Nah, itu Ya. secara Hmm. doktrinal tentu saja, tapi secara kalau kita lihat di dalam tradisi Islam sejak awal Islam misalkan ada beberapa aspek sosial dan kebudayaan yang perlu kita lihat. Nah, ketika Hmm. Nabi lahir misalkan,
ketika Nabi lahir dan berkembang dan kemudian mendapatkan wahyu pada umur 40 tahun. Nah, konteks sosial ketika waktu itu di Arabia secara umum dilaporkan bahwa sebetulnya peran struktur sosial dari masyarakat Arabia ketika itu lebih bersifat matrilineal. Jadi yang suku-sukunya ini, jadi ketika orang misalkan seseorang menikah dengan perempuan, maka dia akan mengikuti Tradisi orang dunia. tua dari ibunya, dari istrinya, Yeah. seperti itu. Dan juga artinya itu memberikan sebuah pengertian yang apa istilahnya yang baik ya, bahwa di situ perempuan mendapatkan peran yang utama juga dalam tradisi sastra Arab, pra-Islam dan lain sebagainya. Nah, persoalannya muncul kemudian ketika Islam hadir dalam tradisi agama monoteistik, dan kemudian juga ada berbagai pengaruh dari peradaban lainnya, dari Persia misalkan, dari Sasania, dan juga dari Bizantium misalkan. Nah, mereka dalam tradisi Semitik yang monoteistik ini kecenderungannya adalah lebih patrilineal dan patriarki. Nah, makanya posisi lelaki itu lebih utama daripada perempuan. Makanya kemudian ada pengaruh-pengaruh kebudayaan yang masuk di situ, sehingga walaupun secara doktriner Islam itu sangat revolusioner ya, terutama terkait tentang posisi antara lelaki dan perempuan, tapi kemudian adanya konteks budaya ini yang menyebabkan struktur sosial kebudayaan masyarakat Muslim awal, terutama setelah masa kenabian, masa dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, itu lebih mengadopsi apa istilahnya posisi lelaki atau androsentris ya, kalau beberapa feminis menyebutnya ya, yang berpusat pada lelaki, dan patriarki itu menjadi umum. Cuman dalam konteks ini juga peran perempuan juga masih mendapatkan apa istilahnya banyak laporan sejarah dan macam-macam yang juga memberikan posisi yang apa istilahnya peran perempuan yang tidak bisa dinafikan di ruang publik ya. Nah, zaman Nabi misalkan peran perempuan juga dilaporkan, satu misalkan mengenai tidak berkerudung kecuali para istri Nabi, dan mereka banyak berkumpul di masjid. Dan ini artinya dalam konteks ruang publik ketika itu sudah dianjurkan. Nah, ini sebetulnya panjang ya kalau merentang dari zaman Nabi hingga abad ke-18, terutama yang saya sebut sebagai pra-Islam, yang oleh para sejarawan atau pengkaji Islam itu disebut sebagai Islam pra-modern. Tapi tentu saja maksud saya adalah bahwa ketika mengkaji awal Islam, terus kemudian masa Bani Umayyah, itu perlu layersnya harus dipahami satu persatu, karena nggak bisa dipukul rata ini sampai ini tradisinya ABC sama semua, tidak seperti itu, karena konteks sosial, konteks kebudayaan dari tempat ke tempat juga berubah. Nah, saya ingin hanya menegaskan bahwa adanya ekspansi Islam itu kemudian juga maknanya ada dua, bisa mengadopsi kebudayaan lain sehingga lebih maju, lemah, sehingga memperkuat posisi apa istilahnya yang disebut sebagai androsentris itu, atau kebudayaan patriarki. Nah, saya berposisi bahwa saya setuju dengan berbagai kritik feminis ya, terutama dalam hal nanti bisa lebih dipertajam di pertanyaan mungkin tentang pendapat ini, terkait tentang, saya setuju tentang terkait kritik feminis bahwa berbagai dasar-dasar dari kebudayaan tertentu yang memberikan landasan tafsir keagamaan mengenai misalkan di Quran istri harus dipukul, terus kemudian juga masuk ke dalam pembahasan di fikih, bahkan di Imam Tobari menyatakan bahwa jika seorang istri menolak maka dia boleh dikurung di dalam rumah dan macam-macam, sehingga seorang feminis dari Afrika Selatan yang saya sebut tadi, Sadia Seh, sangat marah dengan tafsir ini. Itu sesuatu yang baik untuk dalam rangka reformasi pemikiran Islam saat ini karena terkait tentang konteks sejarah. Tapi kalau ingin meneliti
tentang sejarah perempuan masa lalu, maka asumsi dari reformasi pemikiran Islam ini mesti ditangguhkan, bukannya dienyahkan ya, ditangguhkan, karena kita perlu memahami logika sosial dan juga kebudayaan saat itu. Nah, ini yang penting. Sebetulnya kritiknya umum, saya tidak ingin menyebut bahwa itu tidak relevan. Dalam hal tentu relevan dan sangat penting ya. Misalkan juga tentang tafsir, misalkan memahami sejarah awal Islam dengan tafsir kapitalisme versus marxisme gitu, seolah-olah dengan jargon modern kemudian diterapkan. Nah, itu tidak 100% bisa diterapkan, dan kadangkala logikanya kemudian berbalik. Nah, itu saja mungkin yang bisa memicu barangkali ini pertanyaan lanjutannya nih, Mas. Yeah. Jadi kan secara doktrinal Islam memang memandang laki-laki dan perempuan itu setara. Tadi Mas Zaki juga bilang bahwa pada masa Rasulullah perempuan juga punya kesempatan di ruang publik. Apa sih yang mereduksi sehingga perempuan cenderung tidak terlihat gitu di dalam masa-masa setelah itu? Nah, ini makanya saya ingin menyebut antara hadir, judulnya antara absen dan hadir ya. Antara goib, bena goib, hadir, sebetulnya gitu. Harus Arabnya harus full, ini bukan absen bahasa Inggris. Nah, itu juga keresahan saya sebetulnya, karena ini juga diakui oleh Laila Ahmed ketika menulis judul bukunya, Women and Gender in Islam kalau nggak salah. Dia menulis bahwa perempuan tidak meninggalkan historical records, tidak meninggalkan jejak sejarah yang ditulis mereka sendiri ya. Maksudnya ini pola umumnya. Tentu ada beberapa, misalkan kalau dia berposisi sebagai seorang kaligrafer misalkan, dia ada jejak karya. Cuman maksudnya peran dia lahir di mana, tahun berapa, dia lahir dari keluarga apa, status sosial bagaimana, itu tidak ada. Nah, ini makanya kalau kita mau menyebut bahwa sejarah perempuan di dalam Islam pra-modern itu merupakan tidak ada atau nihil sama sekali, itu salah. Tapi memang sumbernya yang sangat langka. Tapi tentu saja sumber-sumbernya banyak ditulis oleh sejarawan lelaki ataupun ulama lelaki. Misalkan Imam As-Sakhawi, sangat ternama ya, sejarawan dan juga ahli hadis di Kairo abad ke-14 dan awal abad ke-15, banyak menyusun berbagai macam ulama-ulama perempuan dan tokoh-tokoh yang berpengaruh ketika itu. Dan ada banyak macamnya yang kita satu persatu namanya ada ini, tapi konteks sosial lebih luasnya itu tidak bisa diungkapkan dengan selengkap ketika kita membahas misalkan seorang Imam Sakhawi itu sendiri. Tentu saja maksudnya umumnya adalah kalau misalkan dalam keulamaan ya, dalam tradisi kesarjanaan Islam, selalu seorang muhaddisat atau seorang ahli hadis itu selalu ada dari zaman katakanlah, bahkan perawinya juga banyak kan, maksudnya ada Aisyah misalkan, terus juga berkembang kemudian dan muncul berbagai ulama hadis perempuan yang polanya adalah pasti ayah mereka itu seorang ulama hadis juga, atau begitupun dengan sufi. Ayahnya itu seorang seorang sufi, ataupun suaminya seorang sufi, kemudian dia ternama karena mengikuti peran sang lelaki. Nah, di satu sisi kita mendapatkan gambaran bahwa beberapa figur ataupun biografi singkat dari ulama-ulama ini itu mengikuti suami, tentu saja karena dengan logika ini. Tapi kita sangat sulit mendapatkan berbagai sumber sejarah untuk lebih memahami peran mereka di dalam sejarah Islam itu sendiri, karena memang seperti yang diungkapkan oleh Profesor Laila Ahmed bahwa
mereka tidak meninggalkan jejak sejarah. Dan ini yang sangat sulit ketika kita mau meneliti, misalkan bahwa si A, Zainab siapa misalkan, itu berperan sebagai ABC. Tentu saja kita memiliki beberapa figur seperti uh, uh, Robi Al-Adawiyah kan dalam tradisi Sufi, terus juga dalam tradisi politik ada penyair juga Al-Khonsa, ada tulisannya macam-macam, tapi jejak historisnya cenderung biasanya blur kan, sangat belum jelas gitu. Setidaknya yang sampai pada kita saat ini juga dalam tradisi politik. Dan tentu saja banyak kan, kalau bukan hanya di Timur Tengah tapi juga di Asia Tenggara. Abad 17 ada sultanah perempuan di Aceh kan, ada 4. Tapi pada 14-15 juga ada pada zaman Aceh Samudra Pasai. Dan kalau ditelisik di Jawa juga tradisinya banyak, bahkan sebelum, tapi era kita menyebut era Islam ya, bukan sebelum era Islam. Nah, di Timur Tengah juga banyak. Kita tahu ada Sajaratul Dur misalkan. Terus juga banyak sebetulnya dalam peran politik, mereka tidak harus berperan sebagai seorang sultanah atau seorang ratu kan. Tetapi juga peran politiknya, kalau dalam tradisi Utsmani itu disebut harem sultan. Harem sultan itu istrinya, selirnya, bukan selir apa ya, permaisuri dari sultan yang kemudian berpengaruh secara politik karena dia memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan, seperti Roxelana istrinya Sulaimaniyah Kanuni pada abad ke-15 16 zaman Utsmani itu sangat berpengaruh juga. Juga ada yang disebut bukan hanya permaisuri tetapi juga yang disebut sebagai Valide Sultan, yaitu ibunya dari Sultan Utsmani itu sendiri mempunyai peran yang berpengaruh. Jadi sebetulnya banyak. Nah, yang saya sebut tadi Sajaratul Dur juga kan menggantikan peran suaminya ketika meninggal zaman Mamluk, terus kemudian mampu bahkan menyusun strategi untuk mencegah dari perang salib dalam konteks masalah. Ya, tadi ada yang tanya gitu, berarti perempuan tidak pernah terkenal karena dirinya sendiri gitu, dia selalu mengikuti atau selalu menempel gitu kepada ayah atau suaminya, setidak-tidaknya kepada laki-laki gitu. Saya tidak menyatakan secara eksplisit seperti itu, cuman di dalam bayang-bayang, karena kan track record ya ini perlu diklarifikasi, nanti saya dapat kritikal yang tajam juga. Jadi karena figur suaminya atau ayahnya itu kemudian juga dominan di dalam struktur sosial politik saat itu seolah-olah kemudian si Aisyah binti Abdurrahman misalkan, kalau ini Abdurrahman ya yang orang kaya. Nah, seorang pustakawan terkenal di Andalusia, Lubna juga kan terkenal karena dia anak seorang dari bangsawan yang berkelas. Sama juga dengan perempuan yang di Kristen yang hidup di dalam lingkungan Islam juga kayak gitu. Artinya di sini kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa para perempuan yang berperan dalam ruang publik, dalam kehidupan sastrawi, intelektual, juga kehidupan sufi dan macam-macam, itu dari kelompok kalangan yang berada gitu loh, menengah ke atas. Kita relatif tidak mengetahui yang bawah itu gimana kan. Kalau yang atas logikanya sama dengan katakanlah zaman, kita ambil contoh yang ekstrim di Arab Saudi. Loh, perempuan yang bawah bercadar macam-macam. Tapi kalau melihat kerajaan kan, istilahnya para perempuan di dalam kerajaan Arab Saudi itu juga bebas aja kan, nggak berjilbab apa macam-macam, ketahuan lah. Sama logika dasar ini sama juga dalam periode Islam pramodern juga sangat istilahnya memberikan kita pemahaman bahwa dari kelompok atas itu memang sangat kelihatan karena mereka relatif memiliki akses terhadap kekuasaan, satu, yang kedua pengetahuan. Ya.
kalau dilihat Mas, apakah perempuan menyumbangkan apa ya dasar-dasar pemikiran terhadap peradaban Islam? Dasar-dasar menyumbang Iya. terhadap Ya. dasar peradaban Islam. Hmm. Dalam pengertian bagaimana secara lebih spesifik? Mungkin. Mungkin di bidang filsafat, kebudayaan, atau sastra misalnya. Iya, sastra sastra tentu ada banyak ya selain al-khonsa. Hmm. Artinya relatif kalau kita membahas tentang muassis atau pelatak dasar peradaban itu sendiri, bentar di kedinginan saya AC-nya. Ya. Itu relatif semuanya adalah foundernya pasti lelaki kan. Nah itu yang saya sebut juga di kalau dalam saya agak sulit mengungkapkan secara keseluruhan dan kita butuh pembacaan yang lebih komprehensif juga ya. Yeah. Terutama dalam apalagi dalam bidang filsafat misalkan. Karena relatif para ulama, falasifah, philosophers, terus juga para mufassirun dan macam-macam itu lebih banyak apa istilahnya dipegang perannya oleh para pemikir dari lelaki dan di sini sangat sulit untuk menemukan apa para perempuan misalkan filsuf perempuan yang berperan penting dalam penyusun peradaban Islam. Tetapi bukan berarti mereka tidak ada sama sekali Tidak ya. ada. Iya. Enggak, maksudnya bukan berarti mereka tidak berperan sama sekali. Tentu Ya. menyumbang kita perlu membaca juga misalkan bagaimana sih. Nah, ini mungkin satu pertanyaan penelitian bagi yang meneliti bagaimana sih perempuan membaca karya Ibnu Rus atau Ibnu Sina atau Al-Ghazali misalkan sebagainya. Ketika membaca Imam Syafi'i misalkan mereka dinyatakan maharnya seperti yang saya tulis itu maharnya adalah seharga dari kelamin perempuan kan. Bagaimana sih mereka menanggapi hal itu? Dari situ kan setidaknya kita bisa membahas aspek sejarah sosial. Juga clue yang paling baik adalah melalui fatwa-fatwa yang ada. Fatwa-fatwa dari banyak fatwanya misal Al-Wansarisi dari di tradisi Afrika Utara misalkan kan ada banyak fatwa-fatwa. Dari fatwa itu biasanya saya mendapatkan pertanyaan dari perempuan, pertanyaan ini bla bla macam-macam. Dari situ bisa direkonstruksi. Sebetulnya apa sih permasalahan mereka dan terkait tentang juga pendapat dari ulama ketika itu. Terus kemudian hal-hal yang seperti itu sebetulnya kecil tapi menyumbang pemahaman kita akan kehidupan perempuan pada masa lalu gitu loh. Nah, saya pikir bahwa ini sebuah tugas yang sangat besar ya saat ini, terutama bukan hanya sarjana perempuan yang menulis tentang perempuan, tapi juga sarjana laki menulis tentang Islam secara umum, bagaimana menempatkan posisi perempuan adil dalam tatanan peradaban Islam. Kita ketahui misalnya dalam beberapa doktrin dari kelompok Islam awal yang disebut sebagai Khawarij dan juga Al-Qur'anitoh, mereka lebih cenderung pada konsep egalitarianisme selain daripada Sufi ya. Nah, di dalam biasanya sarjana modern, terutama kalau kita flashback ke belakang ada Anne-Marie Schimmel, juga ada siapa Sachiko Murata yang menulis Sachiko Murata. Ya, nah itu biasanya mencoba untuk menghadirkan perempuan melalui peran mereka di dalam tradisi Sufi, baik sebagai syekhah, sebagai mursyid perempuan, maupun berbagai Sufi perempuan maksudnya doktrin-doktrin Sufi yang terkait tentang kesetaraan antara lelaki dan perempuan. Bahkan dinyatakan salah satunya pendapat bahwa misalkan seorang perempuan yang saleh, yang taat secara spiritual itu jauh lebih baik dari 1000 lelaki. Nah, di dalam tradisi Sufi ini kan Ibnu Arabi, Ibnu Farid,
dan macam-macam sampai hingga Rumi juga macam-macam memberikan peran yang sangat penting. Kata nafs itu sendiri feminin dan macam-macam. Itu kemudian dianggap sebagai sebuah timbangan untuk menaikkan perempuan yang dianggap terpinggirkan untuk setidaknya setara di mata Tuhan kan. Jadi sama-sama adil. Nah, saya pikir ya tugas kita masih banyak. Apa yang ditulis oleh Zahra Ayubi juga sangat baik ya. Tetapi kan dia juga menelitinya adalah karya-karya akhlak atau etika yang ditulis oleh lelaki. Seperti Nasiruddin Tusi dari Persia kan, Al-Ghazali dan macam-macam. Relatif kita tidak memiliki Al-Ghazaliyah misalkan, atau yang menulis ya. Kalau dalam tradisi hadis ada. Misalkan saya sendiri meneliti tentang abad ke-17 Ibrahim Al-Qurani. Nah, ternyata di suku Al-Qurani juga ada muhaddisah atau ahli hadis perempuan yang ada juga Al-Quraniyah, terus juga yang disebut Al-Barzanjiyah dan macam-macam. Ada, tetapi biografinya hanya katakanlah segini dalam Tobaqat ataupun Tarojim, biografi para ulama, ya hanya segini. Kita tidak bisa menghidupkan mereka dalam relasi sosial sesuai zamannya. Jadi ini tugas yang sangat, dan buat santri terutama di dalam tradisi NU mungkin karena relatif lebih penerimaan terhadap ide progresif lebih ini ya, apa istilahnya, diterima dengan baik. Satu PR yang sangat penting bagaimana memahami terutama dalam berbagai, bukan hanya sufi tapi juga kompleks lah. Ya. Ini masih pertanyaan yang mungkin dasar sekali, Mas. Tapi mungkin banyak yang bertanya. Pertanyaannya adalah kenapa perempuan yang membentuk dasar-dasar peradaban Islam, terutama di filsafat tadi kan kebanyakan laki-laki, bukan berarti perempuan tidak ada di sana. Pertanyaannya adalah kenapa perempuan tidak, maksudnya sedikit yang terlihat atau hampir tidak terlihat. Apa yang menyebabkannya? Apakah sistem patriarki pada saat itu, ataukah ruang publik bagi perempuan, atau perempuan tidak bisa mengakses pendidikan, atau dia sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga? Kira-kira Mas, apa? Kalau itu lebih cenderung apa istilahnya ya, sibuk di kasur, dapur, sumur, itu bukan sebuah ini ya, kata-kata yang terlalu mungkin merendahkan perempuan pada masa lalu. Menurut saya lebih terutama pada apa istilahnya, mereka tetap memiliki akses tentu saja terhadap pendidikan seperti yang disebut, misalkan ada seorang Lubna di Andalusia, seorang perempuan yang menjadi manajer dari sistem akses informasi ketika saat itu. Juga ada banyak sultanah yang tadi disebut, juga politikus dan macam-macam ya yang perempuan. Artinya mereka secara pendidikan, secara implisit kita mengartikan mereka jenjang pendidikannya juga sama dengan lelaki gitu. Cuman yang menyebabkan mereka itu budaya patriarki menyumbang terhadap penguburan dari figur-figur perempuan masa lalu itu. Tetapi yang perlu dilihat adalah bahwa karena mungkin basis saya adalah mempelajari sejarah ya, kita tidak cukup memiliki berbagai apa istilahnya tulisan-tulisan yang menyebut perempuan itu sebagai hadir di ruang publik. Makanya artinya adanya absen dari berbagai historical record ini menyebabkan kita untuk berasumsi bahwa mereka cenderung berada di belakang gitu. Tapi padahal kalau kita melihat dari laporan para sejarawan lelaki seperti As-Safawi tadi yang disebut, juga terutama nampak berikutnya pada pada zaman Utsmani dan juga Safawi, Mughal juga di India, dan juga tradisi di Nusantara relatif lebih baik dalam menggambarkan perempuan karena banyak kunjungan dari
traveler dari orang Eropa yang kemudian hadir di Turki misalkan, dan mereka memasuki dunia haram. Dunia haram itu khusus ruangan untuk para perempuan ketika lelaki tidak boleh masuk kan. Makanya dalam lingkungan orang Arab biasanya di Indonesia, haram ente mana? Ya, sebetulnya padahal haram ini bentuknya sebagai ruangan khusus untuk perempuan. Tapi kemudian dari berbagai laporan dari Eropa ini kemudian memberikan gambaran, oh ini kehidupannya seperti ini. Artinya di sini kita membutuhkan suara yang lain untuk mengangkat perempuan itu sendiri. Jadi saya pikir ketiadaan dari historical record itu menjadi sebuah kendala yang sangat mendasar untuk kita untuk merekonstruksi sejarah perempuan. Makanya banyak para penafsir ataupun feminis, dan juga bukan hanya feminis ya, menurut saya pengkaji Islam secara lebih umum itu untuk menelaah lebih lanjut kaitan antara lelaki dan perempuan dalam struktur sosial, terutama secara ini ya, sejarah kebudayaan dan sejarah sosial, itu melihat ruang lingkup yang lebih besar. Jadi bukan hanya dari tulisan perempuan, tapi juga dari berbagai macam, misalkan kita melihat bukti-bukti dari gambar manuskrip tentang perempuan kan, misalkan bagaimana perempuan itu juga walaupun tidak menulis Al-Qanun Fitib kayak Ibnu Sina, misalkan saya belajar dari seorang sejarawan Buddha di Kolombia, Ellen van Dalen misalkan, tapi dalam tradisi manuskrip ada penggambaran seorang perempuan yang menjadi katakanlah zaman sekarang sebagai Kobibah, sebagai dokter perempuan, sebagai praktisi kesehatan dan macam-macam di Bimarisan. Bimarisan itu sebutan untuk rumah sakit. Nah, dari aspek visual di dalam manuskrip dan juga di arsitek tentang perempuan itu kita mendapatkan, karena apa yang dihasilkan oleh tradisi budaya visual dan juga seni arsitek itu juga mewakili dari semangat zaman pada saat itu. Nah, makanya ini sebetulnya tantangan terutama bagi di dalam studi Islam di Indonesia juga, kebanyakan kan tekstual ya, tetapi tidak cukup untuk menganggap adanya gambaran visual di dalam manuskrip dan juga di dalam arsitek. Kalau katakanlah kalau dalam tradisi di Nusantara itu ada di Borobudur kan banyak tuh arcanya, ada gambar ini artinya apa macam-macam. Nah itu seperti itu harus diperhatikan, karena ini sedikit banyak menyumbang gambaran kita terhadap bagaimana sih kehidupan perempuan secara umum saat itu, walaupun tidak secara spesifik menyangkut tentang intelektualitas mereka ya, tapi setidaknya peran publik mereka bisa lebih terangkat, lebih bagus gitu. Tadi ada pertanyaan Mas, ada nggak sih pada zaman itu perempuan yang berperan menjadi mufti yang posisinya sama dengan laki-laki bisa memberikan fatwa? Ada, tapi nama spesifiknya saya tidak harus baca-baca lagi ya. Jadi seorang ada diceritakan bahwa sebuah pendapat menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi mufti, tapi kebanyakan untuk perempuan lainnya. Jadi dia memiliki akses pengetahuan, terus kemudian memiliki ijazah, sertifikat untuk menjadi mufti. Tapi mufti ini kan pendapat ya, untuk yang tidak mengikat. Kalau yang untuk lebih besarnya kan kodi, ada juga kodi perempuan gitu. Nah, tetapi peran para mufti dan peran para kodiyat ataupun hakim perempuan itu sendiri juga masih menjadi sebuah, mungkin bukan misteri besar ya, katakanlah sebuah hal yang perlu diangkat di dalam untuk peran perempuan di dalam tradisi ifta atau pengeluaran fatwa. Karena mungkin katakanlah kan kalau perempuan nggak semuanya ya, walaupun pada tradisi Nabi mengadu ke Nabi tentang haid, tentang apa itu umum ya, tetapi kan tidak semuanya perempuan seberani itu. Mungkin mereka kalau dalam dunia pesantren misalkan, mereka lebih mau curhat pada nyai untuk problem sosial mereka, tentang macam-macam masalah pribadi, masalah macam-macam. Terus apa sih pendapat Bu Nyai? Sama konteks zaman dulu juga ada.
dan mufti perempuan juga ada gitu. Kalau tadi apa namanya, dibilang bahwa kan ada mufti perempuan, ada juga ada sultanah perempuan, juga ada intelektual perempuan meskipun tidak terlalu terlihat. Apakah mereka menuliskan satu karya, Mas? Misalnya kan gini ya, Imam Syafi'i kita tahu beliau belajar kepada salah satu guru perempuan namanya Sayyidah Nafisah. Ibnu Arabi juga demikian. Ada Iya, 3 iya. gurunya dari itu perempuan gitu. Apakah mereka menuliskan satu buku atau yang bisa dibaca sehingga kita di zaman sekarang, oh iya ternyata ada loh, bukan hanya Iya. pembicaraan gitu. Saya teringat seorang sufi selain Rabi'ah Al-Adawiyah juga tentu ada saya lupa sekarang namanya, Al-Ba'uniyah dari Mesir ya kalau nggak salah. Nah itu perlu ada, dia menuliskan karya juga dan menjadi salah satu rujukan bagi para pengkaji modern. Ini loh ada satu figur yang menulis karya dalam tradisi sufi, selain juga dalam karya sastra ya tentu. Nah ini persoalan juga nih, misalkan setelah Al-Khonsa, tokoh figur penyair perempuan dalam tradisi, misalkan setelah abad ke-13 sampai abad ke-18 itu relatif yang masih bukan hanya perempuan, tetapi sastra Arab secara umum juga masih gelap gitu. Karena memang belum dipetakan, semuanya masih manuskrip. Nah, ini satu yang perlu dipahami juga. Jadi seolah-olah perempuan bukannya tidak ada, tetapi katakanlah filsafat Islam, sejarah Islam, perkembangan intelektual secara umum dari abad 13-18, 20 tahun belakangan ini masih menjadi perdebatan terbuka untuk dipertanyakan karena korpus-korpusnya itu masih berbentuk manuskrip, terus juga arsip dan macam-macam. Jadi kita relatif tidak memiliki sebuah gambaran yang utuh ya mengenai zaman pasca klasik ini, sehingga kita harus melihatnya secara total. Saya setuju bahwa perempuan bisa diangkat secara spesifik, tapi saya lebih melihatnya bahwa bagaimana sih sejarah Islam itu secara total, sejarah total tentang Islam itu perlu dilihat lebih baik sesuai dengan konteks zamannya pada zaman misalkan Mamluk di Mesir, zaman Utsmani, juga di zaman di apa istilahnya di Asia Tenggara. Pada awal abad 15 ada Sultanah Nasiriyah. Nah, saya pernah men-tweet ini di Twitter. Dia bahkan disebut sebagai Sultanah. Kalau Sultanah Mughayyad Shah kan abad 17 itu sudah ada yang menuliskan, bahkan buku yang terakhir Syarbanu itu berdasarkan laporan. Nah, ini juga laporannya dari Belanda, bukan di dalam tradisi Kesultanan Aceh itu sendiri. Nah, sementara pada abad ke-15 Sultanah Nasriyah ini walaupun dianggap sebagai masa kejayaan, the glory of Sultanate Pasai, kejayaan Pasai zaman itu, tetapi relatif tidak memiliki satu catatan sendiri, hanya bentuknya prasasti kan, yang indah dari misalkan diimpor dari India dan macam. Tapi kita relatif tidak mengetahui biografi dia, bagaimana dia melawan misalkan katakanlah abad ke-15 membangun aliansi dengan kesultanan di India ataupun di Mamluk dan macam-macam, itu relatif tidak ada. Dan bagaimana perdagangan kan rempah-rempah dari dia berperan penting, itu kan sebuah hal yang asumsi kita sudah ada. Oh, zaman itu rempah-rempah masih berjaya, tapi kemudian bagaimana sih dia mengatur port di Aceh kemudian menjadi penting dalam hal ekspor impor, itu relatif kita tidak memiliki catatan yang kuat. Berbeda dengan tradisi di Timur Tengah, biasanya catatan tentang diplomasi, surat menyurat sebelum abad ke-16 ya, itu relatif lengkap dan banyak sumbernya ketimbang di Nusantara. Nah, jadi saya menekankan sekali lagi bahwa pertanyaan tentang
tentang misalkan intelektual perempuan setelah Baghdad abad ke-13 sampai abad ke-18 itu terutama yang terkait tentang tradisi-tradisi filsafat, kalam, dan sastra dan ilmu lainnya ya, tafsir dan macam-macam itu perlu dilihat lebih rinci lagi karena manuskrip secara umumnya juga belum banyak disunting. Bayangkan misalkan seorang ahli manuskrip bilang bahwa di antara berbagai manuskrip di dunia muslim hanya 10%, kurang dari 10% yang baru disunting. Nah, itu berapa? 90%-nya masih banyak. Artinya kita masih memiliki semacam berjuta-juta megabyte, tamsilnya mungkin seperti itu, data yang belum diakses, yang harus kita baca, ya nggak harus disunting sih, setidaknya itu bisa mungkin ada bias telaknya juga ketika dibaca oleh saya misalkan. Lalu, maksudnya ini dengan intuisi dan naluri perempuan itu juga bisa menelaah hal-hal yang mungkin subtil ya, yang tidak bisa dilihat oleh lelaki. Makanya jadi saya pikir bahwa ya ini saya tidak menawarkan satu pandangan yang pasti, tapi juga pertanyaan yang lebih umum ya, tentang bahwa ini adalah sebuah kerja yang menurut saya berat. Karena misalnya ada, saya mengikuti dari tweet dan juga tulisan dari Keciali, selain dari tulisannya Marriage and Slavery in Islam dan juga Sexual Ethics in Islam dan macam-macam, tapi juga tentang Politics of Citation ya, bagaimana seorang sarjana terutama lelaki harus mengutip dari kesarjanaan perempuan dan engage with their scholarship, melibatkan argumen mereka dan di dalam penulisan tentang Islam. Ini sangat penting untuk dunia modern saat ini ya. Saya misalkan sekarang menulis tentang tradisi sufi, saya tidak bisa menafikan nama-nama seperti yang disebut Sachiko Murata, Anne-Marie Schimmel, mungkin terkait tentang Ibnu Arabi, Sa'diyah Syekh dan macam-macam. Tapi kalau terkait tentang tradisi Islam pramodern, saya tidak bisa serta-merta misalkan Anda harus menuliskan analisis gender dalam atau tokoh perempuan dalam topik yang Anda teliti. Itu tidak bisa dipaksakan seperti itu karena korpus manuskrip itu kita kan punya beberapa. Saya tentu menemukan beberapa nama perempuan muhadisat itu dimasukkan dalam analisis, tapi tidak serta-merta bisa mempengaruhi struktur wacana yang saya tulis. Barangkali itu menjadi PR sarjana lain ketika memiliki manuskrip ataupun arsip yang ini ternyata penemuan Zaki ini salah. Kan dalam tradisi ilmiah falsifiable kan, bisa dinyatakan salah kalau atau kurang lengkap kalau ada bukti lain yang lebih valid ataupun yang menyanggah gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya tulis di dalam pengantar di Instagram Story kemarin, kesulitan untuk menemukan figur perempuan ini karena memang secara umum kalau dalam dunia intelektual Islam kita relatif harus mengakses sumber primer, dan sumber primer itu tidak semuanya terdigitalisasi dan kita bisa membacanya dengan baik ya. Kadang kita harus berhari-hari untuk membaca dan tekun dan macam-macam gitu. Jadi itu sih tantangannya yang menurut saya setuju dengan pendapat Keciali bahwa engagement with female scholarship atau terpaut melibatkan mereka di dalam argumen terutama untuk menelisik kaitan gender ya di dalam Islam itu penting, tetapi kalau untuk melihat Islam pramodern bahwa dalam manuskrip itu
historiografis juga ya. Artinya kalau kita tidak menemukan jejak perempuan di dalam apa yang kita tulis, relatif menurut saya adalah bahwa budaya yang dominan ketika itu adalah memang ya budaya lelaki lebih utama, apalagi di dalam konteks Hijaz yang saya teliti ya. Berbeda misalkan kalau ini dalam dunia kesarjanaan tradisional, filsafat, kalam, fikih dan macam-macam. Tapi dalam dunia politik dan juga di dalam dunia diplomatik, apalagi dunia yang lebih sekuler, duniawi, itu justru perempuan cenderung dapatkan peran publik yang lebih menonjol daripada ketika kita dihadapkan ke tradisi yang bersifat keagamaan. Maksudnya dan di intelektual. Kenapa? Dan peran intelektual di luar keagamaan dan intelektual. Iya. Maksud karena cenderung di dalam dunia yang lebih sekuler ya, pembedaan antara din dan duniawi ini kan sebetulnya ya ada debatnya panjang sih. Ada yang bahwa dunia Islam itu tidak ada pembedaan antara yang sekuler dan yang keagamaan. Tetapi juga sebetulnya memang ada gitu loh. Ketika yang saya sebut tadi juga peran perempuan di dalam dunia politik juga menjadi bukan hanya menjadi sultanah tapi juga ada yang menjadi berbagai manajer di bidang ilmu pengetahuan, terus juga yang saya sebut juga sebagai apa istilahnya tadi prajurit misalkan, para prajurit perempuan, dan juga kalau di Aceh itu ada siapa, Malahayati misalkan, itu kan ke Malahayati karena mereka cenderung memiliki akses pengetahuan dan akses politik yang berasal dari keluarga besarnya gitu loh. Dan saya pikir ini juga penting ya mungkin untuk membahas keterpisahan antara aspek din dan duniawi di dalam peran perempuan dan masyarakat Islam saat itu. Walaupun tentu tidak 100% pemahaman sekuler dalam saat ini, tetapi ini relatif bisa membantu kita cenderung di dalam dunia yang lebih sekuler, mereka cenderung lebih leluasa untuk memiliki peran publik. Mungkin asumsi saya salah, tapi mungkin juga bisa benar juga. Bisa jadi benar. Ya, karena itu pertanyaan yang ya mungkin relevan bagi setiap orang yang memiliki, bukan hanya sejarawan ya, tapi juga filolog spesifiknya misalkan, dan juga ya pokoknya studi kesejarahan lah. Mas, saya ingin kembali lagi tadi ke Mas Zaki kan tadi setuju dengan pendapatnya Casey Ali untuk melibatkan perempuan dalam argumen-argumennya itu. Itu semacam citasi kan. Saya jadi tertarik gitu. Dulu kalau di kitab-kitab klasik itu kan kitab tafsir apa, dia mengutip apa gitu ya. Itu kan citasi ya. Itu nggak ada ya Mas ya? Gitu ya. Itu enggak ada ya dalam tradisi klasik dulu, yang dikutip adalah misalnya ulama perempuan gitu. Iya, selalu ada, pasti ada, apalagi dalam tradisi sufi kan. Iya, itu maksudnya ada. Ya, citasi itu kan sebuah istilah modern ya yang dibentuk di barat itu untuk ya kalau di dalam logic of scholarship-nya beda. Di dalam tradisi intelektual Islam ya menyebut misalnya qola lalu macam-macam itu juga untuk memberikan sebuah penghargaan terhadap pendapat sebelumnya. Tetapi ya tentu saja banyak maksudnya apa istilahnya ulama perempuan ataupun pendapat yang dinyatakan di dalam kitab-kitab pun, walaupun mungkin prosentasinya bisa kita hitung. Ya tentu kita nggak bisa menghitung semuanya, katakanlah dalam kitab Fathul Mu'in ataupun apa yang populer di Indonesia, kitab-kitab lainnya ya, itu bisa. Tapi ini memerlukan kerja digital humanities. Nah ini
ini lagi bagaimana teks kemudian ditampilkan secara visual dan kalau bisa dikuantifikasi. Nah itu ada tuh ahlinya sekarang beberapa muncul nih. Kemudian ini tentang perempuan berapa persen dan macam-macam, terus kemudian menjadi kita bisa mining the text kan, bisa menggali ataupun menambang dari teks ini seperti apa gitu. Ya walaupun itu bukan menjadi satu ukuran utama ya, mungkin boleh jadi dia kita nggak tahu. Jadi misalnya kita meneliti suatu teks, dia banyak mengutip perempuan, tetapi argumennya tidak mendukung perempuan. Nah itu kan bisa jadi seperti itu kan, ya kan? Bisa jadi mengutip perempuan, terus juga mendukung mereka, bahkan endorse more about female roles in society misalkan. Atau bahkan tidak mengutip perempuan sedikit, tetapi mendukung perempuan. Nah itu kemungkinannya selalu ada seperti itu. Nah, kejelian untuk membaca teks dalam merekonstruksi kehidupan sosial, politik, budaya, dan macam-macam masa lalu itu sangat penting. Dan tentu aspek latar belakang kita sebagai seorang individu kan, dengan itu juga mempengaruhi interpretasi kita. Gitu. Dan juga kita memilih mana sih yang perlu dipilih dalam penulisan, itu juga sangat berpengaruh dalam hal bagaimana kita mengutip perempuan. Dan juga sebetulnya bukan hal mengutipnya, tapi melibatkan apa yang mereka tulis di dalam keseharian kita. Jadi kalau saya menulis misalkan sebuah buku tentang tradisi sufisme Islam, di dalam daftar isinya ada Robi Al-Adawiyah, terus juga berbagai sufi perempuan lainnya, terus juga Anne Marie Simmel, Sadia Sheikh, Sachiko Murata, itu tidak otomatis saya artinya melibatkan argumen mereka kan? Ya, saya harus melibatkan apa sih, kenapa analisis mereka itu penting, apa yang mereka kritik. Nah itu dilibatkan di dalam, bukan di dalam catatan kaki saja ataupun di dalam daftar isi. Nah itu menurut saya yang menjadi perimbangan. Karena misalnya ketika Keci Ali mengkritik karya Syahab Ahmed, What is Islam? What is Islam ini karya yang sangat fenomenal ya, 500-600 halaman kalau nggak salah, tentang bagaimana sih mendefinisikan Islam periode ketika abad ke-13 sampai abad ke-18, apa yang disebut sebagai Islam pasca klasik. Nah di situ dia banyak mengungkap apa data-data dari filsafat, sastra, tradisi material juga, yang memang hasilnya sangat menakjubkan ya. Tetapi bagi Keci Ali, mana suara perempuannya? Justru nggak ada. Nah itu bahkan ketika mengutip tentang perempuan, Syahab Ahmed misalkan tidak mengutip Anne Marie Simmel misalkan. Nah, kenapa tidak mengutip Anne Marie Simmel? Nah kita juga kritik Keci Ali ini menjadi sangat penting, tetapi juga kita bisa menggali lebih jauh. Oh, Ahmed karena menulis tentang Hafez misalkan, yang tidak ditulis spesifik oleh Anne Marie Simmel. Nah, Keci Ali tidak membahas sampai detail itu sebetulnya. Saya bukannya membela Syahab Ahmed ya, tapi kritik Keci Ali terhadap buku Syahab Ahmed, What is Islam, itu juga penting, terutama bukan hanya terhadap buku yang sudah ditulis, tapi pada kita para itu untuk menimbang berbagai narasi, arsip sejarah, suara perempuan gitu. Kalau tidak ada di masa yang saya teliti, ya kita harus melibatkan perempuan yang menulis topik yang saya teliti ya, tadi yang saya sebut itu. Nah, itu sangat penting, walaupun mereka tidak menyebut nama yang kita teliti gitu. Tapi tidak berbagai apa istilahnya, penemuan mereka akan memberikan input yang lebih baik. Nah, itu kan yang disebut gender equality dalam kesarjana, karena hasilnya cenderung akan terkait tentang produk pengetahuan kan. Kan kritik dari feminis itu muncul ketika misalnya dalam tradisi fikih, berbagai pendapat fikih yang menyudutkan perempuan di dalam rumah tangga, misalkan perihal rumah tangga macam-macam, itu karena peran apa lelaki itu juga
berpengaruh terhadap konteks penulisan tafsir. Ataupun kita membaca dari Fatimah Mernisi misalkan, seorang perawi hadis Abu Bakrah kan, yang kemudian dikritik Aisyah karena dia lebih cenderung ke Ali dan juga sangat misoginis terhadap perempuan. Itu suatu hal yang bisa ditimbang dengan baik juga. Dan berbagai macam apa istilah kritik lainnya gitu loh. Jadi ada juga misalkan beberapa ulama yang tidak menikah Yeah. selama seumur hidupnya, kemudian menulis seperti Imam Tobari yang saya sebut tadi, menulis tentang perempuan. Kalau perempuan misalkan menolak diajak katakanlah menolak lelaki, maka dia boleh dikurung dan dan kemudian Sadia Syekh kan marah dengan hal ini karena kenyataannya si Imam Tobari ini memang tidak pernah menikah dan mungkin tidak memiliki sensibilitas terhadap perempuan. Ya, konteks-konteks kayak gini kan sangat penting untuk dijabarkan. Bias pengalamannya sendiri ya. Iya, iya. Mas tadi kan ini ya tasawuf, kalau kita lihat ada Anima Rishimal misalnya atau Sachiko Murata yang mengkaji tasawuf. Uh, Kedua-duanya mungkin mengkaji tentang konsep, salah satunya ya Jamal wa Jalal gitu. Dan kita tahu selama ini tasawuf dianggap ya Jalal wa Jamal. Dan kita tahu selama ini tasawuf dianggap menjadi ini ya satu disiplin ilmu yang cukup ramah terhadap perempuan. Tapi kalau lihat dari bacaannya Zahra Ayubi ternyata berbeda ya Mas. Ternyata tasawuf itu ya bias gender sekali ketika membaca perempuan misalnya. Itu ya apa ya, perempuan hanya dihadapkan ini laki-laki, bagaimana laki-laki memandang perempuan, bagaimana kalau konsep pembersihan jiwa misalnya yang dilihat dari tasawuf yang kajiannya Zahra Ayubi itu kan bagaimana membersihkan jiwa laki-laki muslim, bukan muslimnya dan muslimahnya gitu kan Mas. Gimana Mas? Ya. Ya perlu diketahui bahwa misalnya tradisi apa yang ditulis oleh Zahra Ayubi itu kan tradisi etika ya, akhlak di dalam tradisi Persia, yaitu misalkan akhlake Tusi, akhlake Nasiri misalkan yang ditulis oleh Nasruddin Tusi gitu. Terus kemudian akhlak yang ditulis oleh Jalaluddin Dawani abad ke-15 dan juga Al-Ghazali kan abad ke-12 gitu. Iya, kimia semuanya memang yang diteliti beberapa teks tentang etika, terkait juga ada sufinya juga di situ, tradisi Persia yang di situ menurut saya adalah bahwa ini memberikan sebuah logika pemahaman umum pada zaman itu bahwa apa yang ditulis oleh lelaki memang ditunjukkan etikanya untuk para lelaki. Jadi ketika mereka tulis itu memang tidak melihat peran perempuan untuk lebih berperan di dalam aspek keseharian mereka. Nah ini kritiknya sebetulnya bagus juga, tetapi kan nah ini kritik apa yang disebut sebagai kalau saya baca male subjectivity ya di dalam buku Zahra ini itu sangat penting satu, tetapi juga tidak menutupi kekurangan bahwa di dalam tradisi sufisme itu peran lelaki dan perempuan itu cenderung sama, bahkan di satu sisi bisa menaikkan derajat ke perempuan yang sesuai yang kita bahas ya sebelumnya. Ya ada Robi Al-Adawiyah dan macam-macam, misalkan ada juga Ibnu Arabi menulis tafsir yang perempuan baik, bahkan keimanan spiritualismenya itu bisa melampaui dari lelaki dan macam-macam. Nah, saya mengikuti Twitter dari Zahra Ayubi juga. Ya, ada beberapa pendapat sih kemarin, misalkan di dalam tradisi Islam, di dalam kajian Islam harus menguasai bahasa Arab, tapi tampaknya dalam